Selamat datang di video saya. Berikut ini, saya akan menguraikan sedikit tentang keunikan sistem pemerintahan dan kultur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara umum. Untuk itu, ikuti terus video saya, jangan skip video saya, dan tetap stay di channel saya. Terima kasih. Namun sebelum kita mulai dengan video ini, saya harap kalian terlebih dulu menekan tombol Please, like, comment, subscribe, and share. Sistem pemerintahan dan kultur budaya masyarakat Tanimbar. Keunikan sistem pemerintahan dan kultur budaya masyarakat Tanimbar. 1. Sistem pemerintahan. A. Sistem pemerintahan desa. Baik saudara, seperti yang tertera pada judul di atas, maka berikut ini, saya akan menguraikan sedikit tentang keunikan sistem pemerintahan dan kultur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara terperinci. Untuk itu, ikuti video saya terus sampai selesai, jangan skip video saya, dan tetap stay di channel saya. Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, yang terbentuk, berdasarkan amanat undang-undang, secara hierarki, mulai dari sistem pemerintahan tertinggi, atau pemerintah pusat, hingga sistem pemerintahan terendah, atau pemerintah desa. Di Kepulauan Tanimbar, seorang kepala desa adalah seorang kepala pemangku adat, sekaligus kepala pemerintahan di desa tersebut. Desa yang merupakan wilayah dengan sistem pemerintahan terendah, dipimpin oleh seorang kepala desa, atau penyebutan dalam bahasa Tanimbar adalah orang kai, dan dibantu oleh beberapa staf atau kaur desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada saat pencalonan seorang kepala desa atau orang kai, dan di samping persyaratan-persyaratan lain pada umumnya, maka salah satu persyaratan yang sangat penting adalah persyaratan menggunakan sistem strata tertentu pada leluhur secara turun-temurun yang terdapat pada marga atau mata rumah atau soa pada desa tersebut. Dengan salah satu ketentuan, di antaranya adalah yang berhak mencalonkan diri sebagai kepala desa atau orang kai adalah mereka yang memiliki sejarah tingkatan strata tertentu pada leluhur secara turun-temurun yang terdapat pada marga atau mata rumah atau soa. Dan bagi mereka yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa atau orang kai, namun tidak memiliki tingkatan strata tertentu, berdasarkan sejarah pada leluhur mereka, pada desa tersebut, maka mereka bisa mendapatkan rekomendasi tertulis, dari mereka yang memiliki tingkatan strata tertentu tersebut, untuk dapat dicalonkan, sebagai orang kai atau kepala desa, pada desa tersebut. Di samping, persyaratan-persyaratan lainnya, yang sesuai dengan ketentuan pencalonan, berdasarkan aturan yang berlaku. B. Tidak mengenal sistem pemerintahan raja-raja. Pada umumnya di Provinsi Maluku, terdapat hampir di semua kabupaten, selain mengenal sistem pemerintahan desa, dengan kepala desa selaku kepala pemerintahan, sekaligus kepala pemangku adat, yang dipilih oleh masyarakat desa secara demokratis, maka ada juga sebuah sistem lain, dan bersifat non-pemerintahan, yang mengadopsi sistem kolonial, dan diwarisi hingga sekarang, yaitu sistem raja.
Dan sistem ini hampir terdapat pada semua kabupaten kota di Provinsi Maluku, terkecuali Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan kata lain, masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar sama sekali tidak mengenal sistem raja-raja. 2. Kultur budaya. Adat istiadat. Seperti daerah lain pada umumnya, maka masyarakat suku Tanimbar memiliki beragam adat yang tidak dapat saya rincikan satu persatu secara lebih terperinci. Dan penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail bisa kalian dapatkan pada literatur-literatur yang lain. Dan penjelasan saya kali ini hanya berfokus pada prosesi adat pada seorang, dimulai sejak ia baru lahir, beranjak dewasa, kemudian menikah dan sampai akhirnya meninggal dunia. A. Kelahiran. Baik saudara, ini adalah prosesi adat pada saat seorang anak yang baru dilahirkan. Prosesi adat ini biasanya hanya melibatkan keluarga tertentu saja, yaitu keluarga dari kedua orang tua anak yang baru lahir tersebut. B. Melanjutkan pendidikan keluar daerah atau mencari pekerjaan. Prosesi adat ini juga hanya melibatkan keluarga tertentu saja, yaitu apabila ada seorang anak yang ingin melanjutkan pendidikan keluar daerah ke jenjang yang lebih tinggi, atau anak tersebut ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan, maka kedua orang tua anak tersebut akan membawa anak tersebut ke saudara laki-laki ibunya atau pamannya untuk mendapatkan doa restu dari pamannya tersebut. Dalam sebutan adat orang Tanimbar, pamannya berstatus sebagai Duan, dan status anak tersebut adalah Lolat. C. Menikah. Seperti daerah lain pada umumnya, masyarakat suku Tanimbar juga melakukan prosesi adat nikah. Prosesi adat ini melibatkan cukup banyak orang, dan terdiri dari masing-masing keluarga, dari kedua belah pihak pasangan, yang akan menikah. Dalam prosesi adat ini, posisi figur Duan sangat berperan penting, baik dari pihak pasangan laki-laki, maupun pihak pasangan perempuan. Prosesi adat ini mencakup beberapa bagian, yang sesuai dengan tatanan adat, yang telah diwariskan secara turun-temurun. D. Pembangunan rumah. Di dalam tatanan adat orang Tanimbar, pembangunan rumah atau tempat tinggal pun tidak terlepas dari prosesi adat. Dan dalam prosesi adat ini cukup melibatkan banyak orang. Biasanya kebanyakan orang yang hadir untuk bergotong royong bersama pemilik rumah dalam pembuatan rumah tersebut. Prosesi ini pun terdiri atas dua bagian, yaitu saat pemasangan fondasi rumah, dan yang kedua adalah saat pemasangan atap atau genteng. E. Meninggal dunia. Sesuai adat istiadat orang Tanimbar, maka orang yang sudah meninggal sekalipun harus diadakan prosesi adat. Dan prosesi adat ini cukup melibatkan banyak orang. Prosesi adat ini terdiri dari prosesi yang melibatkan keluarga kedua belah pihak dari orang yang meninggal tersebut. (2.2) Pakaian adat. Seperti
kita ketahui bersama bahwa, pakaian adat orang Tanimbar telah mendunia, bahkan telah sampai pada level mancanegara sekalipun. Pakaian adat Tanimbar ini, terbuat dari tenunan khas, yang telah melalui beberapa tahapan diantaranya, pemilihan benang, yang akan digunakan untuk menenun. Kemudian pewarnaan, yaitu memilih benang yang akan diwarnai menggunakan pewarna tradisional buatan sendiri masyarakat Tanimbar. Kemudian benang-benang yang telah diwarnai harus dijemur sampai kering, barulah benang-benang tersebut akan dibuat tenunan untuk menghasilkan selembar kain. Di sini saya menggunakan kata khas, karena pada kenyataannya, pakaian adat khas Tanimbar ini, dalam pembuatannya, bukan memiliki keahlian menenun yang asal-asalan, akan tetapi, keahlian menenun yang betul-betul sudah terlatih dengan sangat baik, sehingga dapat menghasilkan hasil tenunan yang jauh lebih halus dan indah. Bahkan di Provinsi Maluku pada umumnya yang dapat melakukan pekerjaan menenun hanya terdapat pada masyarakat Tanimbar. Dan hasil tenunan masyarakat Tanimbar ini, telah digunakan di hampir semua kabupaten di Provinsi Maluku. Kain tenunan khas Tanimbar ini, dapat digunakan dalam berbagai acara-acara, baik itu dalam acara non-formal, maupun acara formal, bahkan dapat digunakan pada acara-acara kenegaraan sekalipun. Ini dibuktikan, bahwa pada tanggal 16 Agustus tahun 2023, bertempat di Gedung Nusantara, MPR, DPR dan DPD, pada acara resmi kenegaraan tersebut, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo, menggunakan pakaian adat khas Tanimbar, di dalam pidato resmi kenegaraan. Ini membuktikan bahwa pakaian adat khas Tanimbar, bukan lagi dikenal hanya di Kepulauan Tanimbar saja, melainkan telah dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sudah menembus sampai ke mancanegara sekalipun. Tiga, penutup. Baik saudara, cukup sekian penjelasan saya dalam episode ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Terima kasih, sudah meluangkan waktu, untuk menonton video saya. Sampai jumpa. Thanks for watching. Please like, comment, and subscribe.